Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini, saya sedang berada di halaman Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kalsel, yang dulunya gedung ini adalah Gedung Pemuda. Gelora Sumpah Pemuda juga bergemuruh di Banua, diinisiator oleh para pemuda pejuang di bulan Oktober. Siapa saja mereka dan apa saja perannya? Berikut investigasinya. Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Gejolak rasa nasionalisme juga melanda pemuda Banua jauh sebelum adanya deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928. Meski kala itu Kalimantan Selatan masih bagian Hindia Belanda, namun pemuda dan mahasiswa asal Banua menjadi aktor utama. Memang tidak banyak jumlah mereka yang mampu mengenyam pendidikan tinggi. Dari yang sedikit ini, mereka menjadi angkatan pertama mahasiswa yang dikirim untuk belajar di Jawa dan Sulawesi. Peran mereka menjadi titik sentral pemikiran tentang nasionalisme dengan inisiator penting adalah Amir Hasan Bondan. Dialah putra Banjar pertama yang mampu masuk sekolah kalangan ekspatriat. Dia tidak sendiri, tetapi juga ikut terlibat Citra Kumala Ajaib, Merah Johansah, Yusran dan Jahri. Tahun 1925 mereka mendirikan Pemuda Osvia Kalimantan karena sama-sama menempuh pendidikan di Osvia Makassar. Sedangkan Amir Hasan Bondan mendirikan organisasi Seri Budiman yang menjadi pelopor organisasi kebangsaan dan nasionalis di Banua. Selain pemuda yang memang belajar di luar pulau, gerakan kebangsaan juga muncul dari pemuda kalangan elit agama melibatkan kiai, tuan guru dan juga para pemuda yang berprofesi sebagai pedagang. Peran mereka penting karena aksesnya yang bisa menembus antar pulau dan antar daerah. Di antara pelopor pemuda yang berstatus pedagang adalah Haji Muhammad Arif Bakumpai yang mendirikan Serikat Islam di Banjarmasin. Perkembangan organisasi kebangkitan dan kebangsaan kian meluas, tidak hanya di Banjarmasin tetapi juga hingga ke daerah hulu sungai. Puncaknya ketika Ikrar Sumpah Pemuda digaungkan tanggal 28 Oktober 1928, pemuda Kalimantan atau Yong Borneo juga turut hadir diwakili oleh Masri dari Banjarmasin dan George Obus dari Kalteng. Keduanya adalah pengurus pemuda Borneo yang didirikan tahun 1926 di Surabaya, tempat mereka mengenyam pendidikan. Saya tidak sendiri. Kali ini juga saya akan ditemani bersama dengan sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Bapak Mansur. Halo Pak Mansur. Halo. Bertemu lagi tentunya di edisi kali ini. Ini adalah di mana bulan perjuangan bagi para pemuda-pemuda, bulannya para pemuda. Nah, bagaimana tentang perjuangan para pemuda di Banua sebelum adanya gerakan Sumpah Pemuda? Oke, jadi sebenarnya peran dari orang Banjar, terutama generasi mudanya di dalam Sumpah Pemuda itu juga cukup besar ya. Akan tetapi memang itu tidak serta-merta karena diawali oleh keberadaan dari pemuda-pemuda Banua dari Banjarmasin saat itu yang sudah mengenyam pendidikan. Jadi sebelum tahun 1900-an sangat sulit sekali untuk sekolah ya. Terutama yang ada pun hanya sekolah-sekolah agama, pengajian dan sebagainya. Tapi setelah masuknya Hindia Belanda dan mulai membangun sekolah, baik itu sekolah Belanda, kemudian ada sekolah agama, kemudian namanya saat itu adalah sekolah partikelir. Nah dari situlah pemuda-pemuda di Banjar itu banyak mengenyam pendidikan. Tokohnya terutama Amir Hasan Bondan, kemudian Merah Johansah, dan sebagainya. Jadi banyak sekali pemuda yang sudah sekolah, dan hal-hal lainnya bahwa di era itu hubungan dengan Jawa juga sudah cukup intens, di mana hubungan dengan Jawa itu tercipta karena kapal-kapal besar dari arah Surabaya, dari Batavia, Jakarta itu sudah sampai ke Banjarmasin. Karena itulah gerakan-gerakan kepemudaan di Jawa itu
memotivasi pemuda yang ada di Banjar untuk sekolah dan berorganisasi. Yang patut kita catat bahwa sebelum munculnya Budi Utomo di tahun 1908, Banjarmasin sebenarnya sudah mengawali dengan munculnya gerakan-gerakan kepemudaan. Jadi sebenarnya lebih dahulu di Banjar ya. Contohnya misalnya Sri Budiman, ada Indra Buana, dan beberapa gerakan-gerakan kepemudaan lainnya. Dan sejak tahun 1901 sudah muncul gerakan kepemudaan di Kalimantan Selatan yang bernama Indra Buana. Kemudian ada Budi Sampurna. Dan itu lebih dulu dibandingkan dengan Budi Utomo yang ada di Jawa. Nah, efeknya ini sangat bagus ya, karena gerakan kepemudaan ini nantinya mengumpulkan para pemuda dengan ciri-ciri khas lokalnya, dengan kelokalannya, di mana pada saat itu pemuda sudah mulai mengenal yang namanya podium. Jadi dulu pemuda yang ada di Banjar itu mereka berkumpul itu tidak mengenal apa yang dinamakan podium. Tapi setelah Belanda masuk, kemudian ada pengaruh dari Jawa, mulailah mereka mengenal bahwa yang namanya berorganisasi itu ternyata salah satunya adalah berorasi, berpidato di podium. Dari situlah muncul gerakan Indra Buana dan Budi Sampurna yang mulai mengenal kalau dalam sejarah itu namanya teknik podium, seperti itu ya. Nah, yang lain lagi bahwa perkumpulan pemuda di Banjar itu berawal dari perkumpulan lokal Banjar, khas Banjar yang namanya Sinoman. Dari Sinoman itulah yang menjadi akar kelokalan pemuda-pemuda Banjar untuk nantinya menjadi suatu gerakan kepemudaan yang begitu efektif di masa Belanda. Nah, sebelum tahun 28 itu sudah mulai muncul juga ada pengaruh gerakan dari Jawa ya, ada Sarekat Islam, kemudian juga gerakan-gerakan pemuda yang haluannya, yang arahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian bagaimana keterlibatan dari gerakan Young Borneo di Kalimantan terhadap gerakan pemuda di Banua? Iya, oke, jadi sebenarnya banyak yang mempertanyakan ya sampai saat ini bahwa Young Borneo itu tidak tercatat di prasasti-prasasti ataupun di dalam hasil keputusan dari Sumpah Pemuda yang terjadi di 28 Oktober tahun 1928. Walaupun demikian, dari beberapa sumber ternyata Young Borneo itu ikut serta. Walaupun memang di catatan-catatan pada hasil keputusan rapat itu tidak mencantumkan Young Borneo. Saya rasa itu hanya suatu kesalahan teknis saja. Yang pasti Young Borneo itu ikut serta karena di dalam beberapa sumber, misalnya di koran-koran Belanda pada masa itu, jelas sekali kok tercatat bahwa ada perwakilan dari Young Borneo di Sumpah Pemuda. Nah, pada era itu memang kemungkinan besar dari perwakilan Banjar yang waktu itu diwakili oleh Masri dan G. Obos itu ada tercatat di dalam koran-koran orang Belanda, koran-koran Belanda yang mempublish saat itu. Dan memang secara dari beberapa sumber yang lain juga mengetengahkan, menampilkan bahwa memang ada nama itu. Artinya tidak dapat disangkal lagi bahwa orang Banjar, perwakilan dari Kalimantan juga ikut andil dalam pertemuan di tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hanya saja kemungkinan besar perwakilannya, karena waktu itu kan ribuan ya yang ikut serta, perwakilannya tidak dituliskan bahwa mereka dari Young Borneo. Dan kemudian juga dari peserta itu banyak pemuda-pemuda yang dari Kalimantan yang tinggal di Jakarta dan di kota-kota besar yang lain, sehingga mereka kadang-kadang tidak menuliskan kota asalnya dari Banjarmasin ataupun Borneo. Nah, satu hal yang pasti bahwa dengan keberadaan Sumpah Pemuda itu menjadi suatu langkah bagi pemuda-pemuda Banjar untuk tampil ke depan, kemudian juga bagaimana menjadikan wilayah Banjar itu sebagai suatu bagian dari Indonesia. Artinya dengan kesatuan tekad berbahasa satu bahasa Indonesia, yang mana bahasa Banjar itu sendiri akarnya kan dari bahasa Melayu yang menjadi akar dari bahasa Indonesia. Kemudian juga di tempat kita di Kalimantan Selatan sudah dari sejak dahulu ya menjadi bagian dari Karasidenan Borneo yang menjadi wilayah dari Hindia Belanda. Nah, selain itu bagi saya ada nilai yang penting ya, bahwa dengan keberadaan Sumpah Pemuda ini
yang diwakili oleh Young Borneo di tahun 28 paling tidak menggugah semangat kita sebagai generasi muda bahwa ternyata dalam sejarahnya pemuda kita juga ikut andil di dalam bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa kita di era awal sebelum kemerdekaan. Mungkin. Baik, terima kasih informasinya Iya. dan semoga ini juga akan menambah semangat kita juga Iya, harapan kita. di bulan dari Sumpah Pemuda dan semoga menjadi inspirasi juga untuk para Iya. pemuda di Banua. Itulah tadi penelusuran jejak sejarah tentang gerakan pemuda di Banua. Tonton terus Banjar Historisme, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang sejarah di Banua. Dan sampai jumpa!